Kopdar layang-layang di Bumi Honggolono, Dataran Golan, Sukorejo, Ponorogo. Hari Minggu 14 September 2025. Sebelum dikenal sebagai mainan yang menghibur di langit biru, layang-layang sejatinya adalah penemuan kuno yang memiliki sejarah panjang, fungsi strategis, dan nilai budaya yang tinggi. Diperkirakan telah ada lebih dari 2000 tahun lalu, layang-layang pertama kali muncul di Cina dan berkembang ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Layang-layang, atau dalam bahasa Mandarin disebut Feng Zheng, awalnya dibuat bukan untuk permainan, melainkan digunakan untuk tujuan militer dan komunikasi. Menurut catatan sejarah, tokoh militer Cina kuno bernama Mozi dan Lu Ban dari abad ke-5 sebelum Masehi disebut-sebut sebagai orang pertama yang membuat prototipe layang-layang dari kayu ringan dan kain sutra. Layang-layang awal digunakan untuk mengukur jarak, menyampaikan pesan rahasia, hingga menakuti musuh dengan bentuk menyeramkan di langit. Namun, seiring berjalannya waktu, bahan layang-layang berkembang menjadi bambu dan kertas. Fungsinya pun beralih menjadi sarana hiburan dan ritual budaya. Di masa dinasti Tang dan Song, menerbangkan layang-layang menjadi kegiatan musim semi yang populer di kalangan rakyat dan bangsawan. Tradisi ini menyebar ke Jepang, Korea, Asia Tenggara, dan bahkan hingga ke Eropa melalui jalur perdagangan. Di Jepang, layang-layang dikenal dengan nama tako, sementara di Bali dan Jawa, layang-layang dijadikan bagian dari ritual pertanian dan festival. Di Indonesia, layang-layang telah menjadi bagian dari tradisi turun-temurun. Di Bali, layangan janggan yang berbentuk naga besar dipercaya sebagai persembahan kepada Dewa Bayu, sang dewa angin. Di daerah pesisir seperti Jawa Barat dan Kalimantan, layang-layang tradisional digunakan sebagai simbol komunikasi dengan alam, memohon angin atau hasil laut yang melimpah. Tak hanya warisan budaya, layang-layang juga menjadi inspirasi dalam perkembangan teknologi penerbangan. Ilmuwan seperti Benjamin Franklin dan Alexander Graham Bell menggunakan layang-layang dalam percobaan listrik dan desain pesawat terbang awal. Kini, layang-layang hadir dalam beragam bentuk dari tradisional hingga modern, bahkan menjadi ajang kompetisi internasional yang menggabungkan seni, kreativitas, dan teknik aerodinamika. Mulai setiap tahun pada tanggal 14 Januari selama Makar Sankranti dan berakhir pada tanggal 15 Januari. Gujarat, India telah menetapkan tanggal tersebut sebagai hari libur umum sehingga orang-orang dapat bergabung dalam perayaan tersebut. Pembuat layang-layang mulai mempersiapkan festival tersebut beberapa bulan sebelumnya. Pasar-pasar dipenuhi oleh penggemar layang-layang dan pengunjung festival yang membeli perlengkapan beberapa hari sebelum perayaan. Sejarah Hari Layang-Layang Internasional dilansir dari nationaltoday.com, awalnya, menerbangkan layang-layang merupakan hobi yang diperuntukkan bagi bangsawan dan orang kaya, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, telah berkembang menjadi festival yang terbuka untuk semua orang, dengan peserta yang berasal dari Jepang, Italia, Inggris, Kanada, Cina, India, Singapura, Amerika Serikat, Malaysia, Australia, Prancis, dan Brasil. Hari Layang-Layang Internasional berasal dari India, yang paling populer dirayakan di kota Ahmedabad di negara bagian utara Gujarat. Dalam bahasa Hindi, festival ini dikenal sebagai Uttarayan, sedangkan di wilayah lain di India, dikenal sebagai Makar Sankranti. Perayaan ini memperingati peralihan dari musim dingin ke musim panas, serta panen musim dingin yang akan datang. Orang-orang datang dari seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam perayaan ini. Layang-layang yang dikaitkan dengan perayaan ini melambangkan roh para dewa yang terbangun dari tidur musim dingin mereka. Layang-layang sederhana yang terbuat dari kertas warna-warni yang ringan dengan bingkai bambu adalah yang paling sering ditampilkan. Selain layang-layang tradisional, beberapa di antaranya menampilkan selebritas Bollywood atau tema sosial. Tali layang-layang seringkali dilapisi dengan campuran beras dan pecahan kaca untuk membantu dalam pertarungan layang-layang. Ini adalah permainan saat para penerbang layang-layang mencoba memotong tali satu sama lain dan menjatuhkan layang-layang mereka selama festival. Pada siang hari, para akrobat tampil, sementara pada malam hari, layang-layang bercahaya yang dikenal sebagai tukal memenuhi langit.
Langit malam juga diterangi oleh kembang api. Meskipun ini adalah festival India, kuil-kuil Hindu di Amerika Serikat sering merayakannya, dan karena ini adalah perayaan yang inklusif, siapapun dapat berpartisipasi. Garis waktu Hari Layang-Layang Internasional abad ke-28 sebelum Masehi, layang-layang pertama dibuat diyakini bahwa layang-layang ditemukan di Cina. Sekitar tahun 1700, penerbangan layang-layang diperkenalkan di India. Popularitas penerbangan layang-layang di India mencapai puncaknya di Lucknow. Tahun 1752 layang-layang membantu membuktikan petir adalah listrik. Benjamin Franklin menunjukkan bahwa petir adalah listrik dengan bantuan layang-layang. Tahun 1989, Hari Layang-Layang Internasional pertama diadakan pada tahun 1989, Festival Layang-Layang Internasional perdana diadakan, dan orang-orang dari seluruh dunia datang untuk memamerkan layang-layang dan keterampilan terbang mereka. Woko Ngeprih, jurnalis Daily Planet, melaporkan dari dataran Golan.